Halo guys, welcome back to Hakim. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana cara untuk merekam PS3 atau PS4 kalian menggunakan capture card yang satu ini. Sebetulnya sih ada beberapa macam merek capture card yang terkenal ya, dan salah satunya yaitu yang pasti kalian tahu adalah merek Elgato. Namun jika budget kalian terbatas tapi tetap ingin merekam PS3, PS4 atau konsol yang lain lah seperti Nintendo Switch, kalian mungkin bisa menggunakan capture card yang satu ini. Di sini capture card yang saya punya itu adalah versi HDMI loop. Sebetulnya sih selain yang saya punya ada juga yang HDMI plus audio dan juga ada yang USB 3.0. Namun dari ketiga itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Namun di sini saya lebih memilih yang HDMI loop karena agar bisa ditampilkan di TV juga. Di dalam kotaknya terdapat manual book, kabel micro USB to USB-A, kabel USB to USB-A, dan tentu saja capture card itu sendiri. Port-port yang ada di capture card ini antara lain USB 2.0, HDMI output, HDMI input, dan juga DC 5V. Selain capture card ini, tentu saja yang kalian perlukan yaitu PC atau laptop yang gunanya untuk menjalankan software OBS, yang dimana OBS itu gunanya untuk merekam gameplay yang ada di game PS4 atau PS3 kalian. Untuk OBS sendiri, kalian bisa download secara gratis di websitenya. Lalu saya akan taruh linknya di deskripsi ya, untuk kalian download. Nah, setelah kalian sudah menginstal OBS di PC kalian, tahap selanjutnya itu adalah kalian menyalakan konsol kalian, baik itu PS3, PS4, atau konsol yang lain seperti Nintendo Switch. Biasanya kabel HDMI yang ada di konsol pasti kalian colok langsung ke TV kan? Tapi agar gameplaynya terekam di PC kalian, nah kabel HDMI ini jangan kalian langsung colok ke TV, namun kalian colok ke input di capture cardnya. Lalu kalian colok kabel USB to USB-A di capture card dan PC kalian. Nah, karena yang saya punya adalah HDMI loop, jadi saya colok kabel HDMI lagi dari capture card ke TV. Nah, setelah kalian sudah colok capture cardnya, kalian buka OBS Studio-nya, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah itu yang perlu kalian lakukan adalah kalian cari source di sini, lalu kalian klik tombol plus, lalu kalian pilih video capture device. Lalu setelah itu kalian perlu masukkan nama sesuka kalian. Nah, karena konsol yang akan saya record adalah game PS3, jadi akan saya isi namanya sesuai dengan nama konsolnya, yaitu PS3. Nah, kalau misalkan sudah kalian isi namanya, kalian klik OK. Nah, biasanya kalau misalkan kalian klik OK, maka tampilan full screen-nya akan muncul ya. Di sini langsung terlihat gameplay atau footage dari gamenya. Nah, sebelum saya melanjutkan, mungkin akan saya minimize dulu ya gambarnya seperti ini. Nah, setelah tadi sudah kalian klik OK, maka muncul tampilan gamenya. Lalu saya minimize. Nah, di sini ada tulisan properties for PS3. Nah, di sini kan ada device USB video. Nah, kalau misalkan di sini nggak perlu kalian utak-atik ya. Nah, yang perlu kalian utak-atik atau perlu kalian setting ulang lagi atau kalian ubah lagi adalah di sini. Di sini ada resolution atau FPS type. Nah, di sini kalau saya sih saya rubah custom. Lalu saya ganti resolusinya ke 1080p atau 1920 kali 1080p. Nah, setelah itu FPS atau frame per second sebaiknya kalian ubah ke 60 frame per second. Mungkin kalau misalkan PS3 saya sih nggak sampai 60 frame per second ya. Tapi kalau kalian ingin merekam konsol kalian seperti Nintendo Switch atau PS5 atau PS4, PS4 Pro, itu kan sudah mendukung 60 frame per second. Nah, kalian ubah FPS-nya ke 60 frame per second. Tapi di sini untuk sebagai contoh ya saya ubah aja 60 frame per second, walaupun PS3 saya mungkin maksimal 30 frame per second. Nah, selanjutnya di sini ada video format, color space, color range, buffering. Ini kalian biarin aja, ini default, auto detect. Lalu di bawahnya ada audio output mode, nggak perlu kalian otak-atik lagi, lalu kalian klik OK. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan, suara dari gamenya tidak terdengar ya, karena audio inputnya belum kita setting. Maka dari itu, yang perlu kalian lakukan adalah kalian ke kolom source, lalu kalian kembali pencet
tombol add atau tombol plus, lalu kalian pilih audio input capture, lalu setelah itu kalian isi namanya, dan di sini akan saya isi audio game PS3. Lalu kalian klik OK. Lalu selanjutnya kalian pilih device, lalu kalian pilih USB digital audio. Namun masing-masing capture card ada yang berbeda-beda namanya ya. Mungkin kalau di sini kan saya namanya USB digital audio, tapi mungkin kalau misalkan capture card yang merek lain mungkin namanya ada yang USB device capture card atau capture card. Nah, di sini karena saya namanya adalah USB digital audio, saya pilih USB digital audio. Lalu saya pilih OK. Nah, setelah itu bakal terdengar suara audio dari gamenya. Kalau kalian perhatikan di kolom source ada 3 ya. Di sini ada LG monitor, PS3, dan audio PS3. Nah, kalau misalkan sudah terdengar suara dari gamenya, ya selanjutnya ya kalian tinggal mainkan aja gamenya. Dan kalian full screen layarnya. Seperti ini. Hola. That was Lamb, and it was terrible work. I couldn't agree more. Sorry, one guy, break your leg. Ôi, cái chân này mà mày. Nah, jika video gameplaynya mengalami pixel tearing seperti ini, tak perlu panik. Kalian cukup close, lalu start OBS-nya kembali, maka pixel tearingnya akan menghilang. Nah, karena di sini saya memakai versi HDMI loop, pasti kalian penasaran kan, bagaimana dengan LED latensinya? Ada perbedaan nggak sih antara monitor di PC dan juga output di TV-nya? Nah, bisa kalian lihat di sini nih, yang sebelah kanan itu adalah monitor PC yang ditampilkan dari OBS. Sedangkan sebelah kiri itu TV yang disambungkan melalui port output yang ada di capture card. Kalau dilihat dari video ini sih, perbedaan atau lag latency antara monitor dan TV tidak terlihat signifikan ya. Namun, saya tetap menyarankan jika kalian bermain game, sebaiknya kalian tetap memakai monitor atau TV yang tersambung ke port output sebagai monitor utama kalian. Jadi, walaupun tidak terlihat, tapi karena saya sudah mencobanya, pasti kalian bakal merasakan deh, ada perbedaan antara monitor di PC dan juga output di TV. Oke, that's it. Itu saja review dari saya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada pertanyaan, kalian bisa isi kolom komen di bawah. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.